tenggang rasa, gotong royong, yang tentunya akan menyatu menjadi sebuah profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tentunya, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, di sini eh, teori kontrol ya dan stimulus respon. Nah, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol menyebutkan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid kita. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita jika melanggar sebuah nilai-nilai kebajikan pasti memiliki tujuan dan alasan. Kemudian stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian ternyata teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada beberapa strategi bagaimana menciptakan lingkungan positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Jadi sekolah kami dan sekolah Bapak Ibu tentunya sudah menerapkan disiplin positif. Dan ini merupakan salah satu strategi bagaimana menciptakan lingkungan positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini Bapak Ibu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, dari sinilah nantinya muncul karakter-karakter yang terbangun otomatis dari murid, bukan karena adanya faktor-faktor eksternal atau faktor ekstrinsik seperti itu. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, Bapak Ibu, strategi menciptakan lingkungan positif yang kedua, yaitu warga sekolah, tentunya guru atau pendidik itu mampu memahami 3 motivasi perilaku murid. Nah, tentunya murid-murid kita melakukan sesuatu hal atau melakukan sebuah tindakan pasti memiliki 3 motivasi. Yang pertama, level 1, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terus yang kedua, level yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian level yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentunya Bapak Ibu, level manakah kira-kira murid kita saat ini? Dan tentunya kita berharap murid kita itu berada di level 3,
yaitu sudah menjadi orang yang mereka inginkan, sehingga terbentuklah karakter-karakter yang tertanam dalam dirinya dan berkelanjutan. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu takut karena hukuman seperti itu. Karena kadang murid itu menghindari sesuatu karena memang karena takut dihukum dan lain sebagainya. Bukan lahir dari kesadarannya. Tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, Bapak Ibu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Sehingga tentunya mereka akan terus proaktif. Tanpa disuruh pun mereka akan melakukan. Tanpa dipaksa pun mereka akan melakukan. Karena motivasi murid kita itu berada di level 3. Selanjutnya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi tugas kita Bapak Ibu adalah bagaimana menebalkan, menguatkan nilai-nilai keyakinan mereka. Jangan sampai kita sebagai guru, yaitu kita menipiskan nilai-nilai keyakinan mereka dengan melakukan hal-hal seperti memberi hadiah secara berlebihan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah strateginya, yaitu warga sekolah, tentunya murid, tentunya guru, ya, warga sekolah khususnya guru harus memahami seperti apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebenarnya hukuman, konsekuensi, restitusi itu merupakan cara-cara kita untuk mendisiplinkan anak. Namun, menurut teori yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, ternyata memberi hukuman kepada anak itu akan mengarahkan anak ke identitas gagal. Karena murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, kayak gitu. Kemudian dan ternyata hukuman sangat berdampak pada murid. Ada rasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan juga mengasingkan diri. Seperti itu. Nah, kemudian sedangkan konsekuensi dan restitusi akan mengarahkan anak-anak ke identitas sukses karena usaha untuk mendisiplinkan. Namun, konsekuensi tentu dampaknya bagi murid. Seperti murid belajar taat peraturan. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Namun, terkadang anak-anak tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah melanggar nilai-nilai kebajikan. Dan dia tidak menyadari dan faktor-faktor eksternal yang lebih banyak mendominasi seperti itu. Sedangkan kalau restitusi itu ternyata merupakan pilihan yang luar biasa ketiga, ya, yang mana kita mengajak murid atau anak untuk belajar memecahkan masalah. Anak paham akan keyakinan atau nilai-nilai apa yang mereka yakini sebagai pegangan mereka. Mereka mampu kendalikan diri mereka sendiri melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun perbedaan konsekuensi, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, ya, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi Bapak Ibu itu ternyata sudah terencana atau
sudah disepakati. Jadi begini ya Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu yang pertama. Kalau hukuman itu Bapak Ibu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Terus yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Terus yang keempat, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila mereka melanggar nilai-nilai kebajikan. Sedangkan Bapak Ibu, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, Bapak Ibu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi menurut teori yang saya pahami, yang saya ketahui, kata pendekatan restitusi lah yang lebih baik yang harus diterapkan oleh pihak sekolah agar budaya positif bisa menjadi lebih baik dan bisa memperkuat karakter murid sehingga lingkungan positif terbentuk dan lahirlah istilah sekolah ramah anak. Baik Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, semuanya ini adalah berpihak, berfokus kepada murid. Terus, Bapak Ibu, strategi yang keempat adalah membuat keyakinan kelas. Nah, inilah nantinya akan menjadi tugas Bapak Ibu sebagai peserta webinar kali ini, yaitu bagaimana membuat keyakinan kelas. Tentunya membuat keyakinan kelas itu sesuatu hal baru bagi yang belum menerapkan. Ya, keyakinan kelas itu Bapak Ibu sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kondusif sekolah. Proses pembelajaran berjalan lancar, aman, dan damai. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, pasti jawabannya adalah supaya kita jawabannya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada karena takut kena razia atau kena tangkap polisi, atau ada yang menjawab karena untuk menjaga keselamatan diri saat mengendara. Nah, jika Bapak Ibu
memilih jawaban keselamatan, berarti itulah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang Bapak Ibu yakini. Seperti itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jika Bapak Ibu menjawab untuk menjaga kesehatan, nah berarti itu adalah keyakinan yang bersumber dari dalam diri Bapak Ibu yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi tadi pertanyaan itu apabila Bapak Ibu ada yang menjawab keselamatan atau kesehatan, maka itulah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi tugas Bapak Ibu adalah membuat keyakinan kelas, menggali kira-kira keyakinan apa yang terkandung atau tersirat di dalam peraturan-peraturan yang telah disepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Jadi nanti seperti inilah Bapak Ibu caranya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini ada proses untuk melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini salah satu prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu sebagai kelas tentunya ataukah guru mapel boleh ya mengajak murid-muridnya untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang perlu disepakati dan tentunya akan menjadi keyakinan kelas bersama. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, Bapak Ibu bersama dengan muridnya menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif.
Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimat tersebut perlu diganti menjadi kalimat positif, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian yang keempat, setelah itu Bapak Ibu bersama murid-murid kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, apakah di papan tulis ataukah di kertas besar. Karena mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, ataukah mungkin ada peraturan yang maknanya sama, jadi bisa dikerucutkan. Selanjutnya, kita mengajak murid-murid kita untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan yang kita buat. Kemudian langkah yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat, termasuk guru dan semua murid Bapak Ibu. Jadi di tahap sebelumnya itu, setelah terbentuk peraturan-peraturan dalam bentuk kalimat positif dan sudah disepakati, maka kita menggali lagi nih, kira-kira peraturan-peraturan yang kita buat ini yang mana yang termasuk nilai-nilai kebajikan, ataukah nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dari peraturan-peraturan yang telah kita buat. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai-nilai kebajikan yang kita yakini adalah kebersihan dalam kelas. Dan itulah yang kita yakini. Kemudian, setelah keyakinan kelas selesai dibuat Bapak Ibu, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah, termasuk guru dan muridnya. Kemudian nantinya akan ditempel atau dilekatkan di dinding kelas atau di mading-mading kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian ada lagi selalu bersikap positif. Nah, itu salah satu contoh daripada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Baik Bapak Ibu, seperti inilah aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah kami ya. Ini adalah kelas 11 PSP 5. PSP itu adalah program sekolah penggerak. Karena di sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Meskipun sekolah kami ini berada di wilayah perbatasan, namun alhamdulillah kami juga mengikuti perkembangan kurikulum dan kami bahu-membahu alhamdulillah kurikulum Merdeka sudah berjalan 2 tahun lebih gitu Bapak Ibu. Nah, inilah aksi nyata yang kami lakukan ya. Saya membuat keyakinan kelas supaya saya mengajar kondusif, aman, terkendali, saling menghargai, saling memanusiakan seperti itu Bapak Ibu. Dan melibatkan murid dan mereka pun menyadari bahwa hal ini sangat berdampak baik bagi mereka. Nah, ini adalah video saya Bapak Ibu. Kita ke pasukan nomor 1 dulu. Tepat waktu masuk dalam kelas, kira-kira dilakukan apa? Ya, disiplin. Baca ya, sudah mulai tahu alurnya. Sudah tahu alurnya apa yang kita lakukan ya. Yang kedua, diharap tertib saat jam pelajaran. Boleh ketertiban, boleh kan? Apa lagi? Nilai kebajikan yang universal. Apa? Sama aja kan? Ya, Pak. Tinggal boleh tulis kalau sama aja. Sebelum masuk dalam kelas dan sudah terpasang. Tertib. Yang keempat, berbicara yang baik dan sopan. Ya, sopan. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah saya sangat bersyukur saya memperoleh
kesempatan untuk mengikuti program kementerian yaitu calon guru penggerak, dan saya belajar dari situ, dan dampaknya luar biasa bagi saya sendiri dan bagi murid ketika saya membuat keyakinan kelas yang tadinya mereka masuk ke dalam kelas tidak pakai dasi, tidak rapi. Nah, setelah saya membuat keyakinan kelas, saya melihat semua dasi sudah terpasang. Karena apa? Karena mereka sudah sadar, mereka meyakini bahwa apa yang kita yakini adalah kita harus disiplin, kita harus tertib sebelum masuk ke dalam ruangan. Dan itulah yang sangat membuat saya bersemangat untuk lebih menggali lagi bagaimana sih budaya positif ini yang saya dapatkan dari CGP bisa membangun karakter murid-murid saya. Dan tanpa sadar pun faktor-faktor faktor-faktor eksternalnya pun hilang dengan sendirinya. Yang muncul adalah faktor intrinsik, faktor internalnya, motivasi dari dalam dirinya, yaitu dia ingin menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang tadinya suka mengolok, mengejek, suka merundungi atau suka membuli teman-temannya, akhirnya dia sudah mulai sadar dan sudah saling menghargai. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya strategi untuk membangun budaya positif selanjutnya adalah yang kelima, Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita mampu memahami kebutuhan murid. Nah, tentunya kebutuhan murid itu kan berbeda-beda. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Kadang mereka, ketika saya menjelaskan, mereka bermain-main. Nah, ternyata setelah saya refleksikan diri saya, ternyata mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan kesenangan. Namun sebagai guru kita tidak boleh langsung menghukum. Ada strategi-strategi pendisiplinan yang perlu kita pelajari. Nah, yaitu bagaimana sih kita memahami 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Nah, strategi yang keenam, Bapak Ibu, yaitu kita sebagai guru mampu memahami posisi kita ini sebagai apa. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah hanya sebuah pemantau atau teman atau manajer. Nah, menurut konsep yang saya pelajari, Bapak Ibu, ternyata kelima kontrol ini yang paling terbaik adalah posisi guru sebagai manajer. Seperti itu. Sehingga saya pun mulai sadar, step by step, mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, penghukum itu bisa membuat murid menjadi kecil, menjadi sesuatu yang merasa bersalah dan sebagainya. Dan banyak dampaknya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian strategi yang ketujuh, Bapak Ibu, yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mampu memahami dan mengimplementasikan segitiga restitusi. Nah, ketika anak didik kita atau murid-murid kita melakukan kesalahan atau melanggar nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, kita tidak perlu memberikan hukuman terlalu berlebihan ataukah sampai menguras energi sedemikian rupa. Ternyata di materi calon guru penggerak ada strategi atau pendekatan yang mampu mendisiplinkan anak, yaitu menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, bagaimana kita mampu menstabilkan identitas murid. Terus yang kedua, bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah atau ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa itu Bapak Ibu menstabilkan identitas? Nah, pertama adalah itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, biasanya itu kita memberikan sebuah pernyataan atau sebuah kalimat ke murid kita ketika dia melakukan kesalahan. Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya, gitu. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan dulu identitasnya. Jangan dulu langsung kita menggebu-gebu memarahi mereka.
langsung menghardik, menghina, menunjuk, apalagi memukul itu. Kita harus menstabilkan identitas anak. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya ada kata-kata yang keluar begini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu barulah kita ke sisi yang terakhir, yaitu tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya yang sering terucap itu adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendekatan restitusi ini adalah pendekatan bagaimana kita berusaha untuk mengajak anak-anak untuk berpikir benar kritis untuk memecahkan masalahnya sendiri seperti itu dan memberikan dan mereka mampu menjelaskan akar permasalahan yang mereka alami tanpa ada rasa takut, tertekan maupun rasa terbebani atau rasa bersalah seperti itu Bapak Ibu. Dapat laporan di ruang guru bahwa kamu sering mengejek dan menghina temanmu di kelas ya. Sepertinya ada masalah. Ada yang bisa Bapak bantu dan apa yang terjadi dalam kelas? Iya Pak, kemarin Bu Rina lewat di depan kelas kami dan mendengarkan suara Anita yang sedang menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh? Ada apa dengan Anita? Apakah kamu mengejeknya? Iya Pak. Haikal, ada informasi yang kamu mau tambahkan di ruang guru bahwa dapat laporan di ruang guru bahwa kamu sering mengejek dan menghina. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah video bagaimana saya mempraktekkan segitiga restitusi kepada murid saya Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah video bagaimana saya mempraktekkan konsep segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Dapat laporan di ruang guru bahwa kamu sering mengejek dan menghina temanmu di kelas ya. Sepertinya ada masalah. Ada yang bisa Bapak bantu dan apa yang terjadi dalam kelas? Iya Pak, kemarin Bu Rina lewat di depan kelas kami dan mendengarkan suara Anita yang sedang menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh? Ada apa dengan Anita? Apakah kamu mengejeknya? Iya Pak. Haikal, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Saya tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi saya merasa diperhatikan oleh teman-teman saya jika saya mengganggu Anita di dalam kelas. Apakah Haikal tahu dan sadar kalau perbuatan tersebut merupakan perundungan verbal dan itu adalah sebuah masalah besar sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti kamu ingin dianggap jagoan, iya kan? Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat dari kelakuan kamu. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Temanmu Anita tidak fokus belajar dan tidak mau lagi datang ke sekolah karena merasa tidak dihargai dan selalu dibully oleh temannya di kelas. Dan termasuk kamu yang sering melakukannya, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain Pak, dan tentunya saling menghargai serta peduli dengan sesama. Haikal harus ingat, dengan keyakinan kelas kita, berarti kita kembali pada ketika
Haikal membuli Anita di dalam kelas. Apakah ketika kamu melakukan itu kamu menghargai orang lain? Tidak, Pak. Menurut Bapak, ada cara untuk dapat diperhatikan oleh guru dan teman-temanmu di kelas, yakni berbuat baik kepada sesama dan aktiflah dalam proses pembelajaran tanpa merugikan orang lain. Bapak rasa pasti kamu mengerti dan memahami maksudnya. Bagaimana menurut kamu? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Habis ini silakan bertemu dengan Anita dan meminta maaf secara langsung akan kesalahan yang kamu lakukan terhadapnya dan kamu bisa memperbaikinya dengan berperilaku baik dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Menurut saya cara ini lebih efisien untuk menangani kasus ini karena siswa dapat menjelaskan mengapa ia melakukan pembulian di dalam kelas dan dia tidak merasa tertekan saat ditanya mengapa ia melakukan pembulian. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan saya terkait dengan bagaimana strategi dalam penerapan budaya positif di lingkungan kita, Bapak Ibu. Tentunya yang kami harapkan adalah bisa atau mampu menebalkan atau menguatkan karakter-karakter positif pada diri murid yang bukan bersumber dari motivasi eksternal, tetapi bersumber dari motivasi internalnya, Bapak Ibu. Mereka sadar apa yang mereka lakukan, mereka sadar apa mereka berikan seperti itu, dan tidak ada unsur paksaan atau bagaimana, sehingga karakter-karakter itu tertanam, berkelanjutan, dan berjangka panjang, seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin hanya itu pemaparan saya Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ini materinya Pak Adiatman. Saya jadi berpikir dari tadi, wah jangan-jangan selama ini yang saya lakukan di sekolah itu bukannya mendisiplinkan siswa, yang ada malah membuat mereka takut atau malah membuat mereka merasa terancam berada di sekolah. Atau mungkin saat kita menegur, siswa kita bukannya semakin baik malah merengut gitu ya, malah merasa sedih, merasa tidak senang, seperti itu Pak ya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau ketikkan pertanyaannya di komentar. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu. Ini Bu, ada yang nanya Bu. Ada yang Jabri tanya, bagaimana mengatasi siswa saya yang sangat tidak bisa diam, semuanya sesuai hasil asesmen ini kinestetik semua. Nah, sedangkan kita nggak boleh marah tadi ya. Jadi untuk pembelajaran ini riuh banget, bikin capek gitu loh Bu. Masa setiap hari guru harus lari-larian begitu. Itu gimana sih Bu caranya, Bapak ya? Gimana sih Pak caranya biar mereka itu bisa tenang gitu. Ya, bagaimana Bu Anita? Mungkin jaringan di tempat beliau Pak. Halo, 1 2. Bagaimana Bu Anita? Terdengar suara saya? Terdengar? Halo? Wah, tidak terdengar nih. Dan sedangkan kita kan tidak boleh marah gitu. Oke, ada Ibu Anita tadi? Halo, iya. Terdengar nggak suara saya tadi, Bu Alia? Nangkep nggak apa yang saya sampaikan? Tadi Bu. Nangkep nggak kira-kira tapi? Iya Bu, nangkep Bu. Yang di awal tadi pokoknya ya itu nggak bisa bagaimana diem.
mendisiplinkan gitu ya, satu Ya, kelas nggak bisa diem gitu. iya semua Sedangkan kita kan nggak hasil boleh marah gitu. semua hasil ininya, hasil asesmennya adalah kinestetik. Wah, ini cocok nih, ini ditanyakan Pak Adiatman nih, gimana nih? Ada tipsnya nggak Pak? Kira-kira ditanya apa gitu? Ada apa kok dia suka lari-lari gitu ya? Oke, gitu aja Pak. Ya, Baik, silakan Pak baik, terima Adiatman. kasih. Sebelumnya mohon maaf, itu pertanyaan dari siapa, Bu Alia? Dari Bapak Ada siapa yang atau oh chat? Baik, baik, terima kasih. Untuk mengatasi hal seperti itu, tentunya kita bagaimana Bu Anita? Suara saya kedengaran ya Bu? Saya Baik, siap. terlempar tadi Pak. bagus, Kira-kira, bagus oh Pak. siap. Ini Jadi, recording baik. Otomatis Bu. Jadi recording. tentunya, siap. Jadi tentunya kita dulu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah memahami kebutuhan murid. Nah, bukan hanya murid tersebut memiliki profil belajar dalam bentuk kinestetik, tetapi kita juga harus memahami kebutuhan murid itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah ada 5 kebutuhan murid yang kita harus pahami. Nah, setelah saya melihat mendengar kasus tersebut, nah ternyata mungkin anak tersebut kebutuhannya adalah kesenangan, seperti itu, kesenangan. Terus boleh jadi juga ingin diperhatikan. Nah, ini adalah tantangan kita sebenarnya sebagai guru, bagaimana menciptakan sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mampu mengakomodasi kebutuhan murid, seperti itu. Nah, biasanya kalau saya itu Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan murid seperti itu, tidak mau diam, kemudian saya sudah berkali-kali, bahkan sudah 3 kali saya tegur, tapi ada perubahan, masih jalan-jalan saja, ya biasanya saya mengajak mereka keluar lingkungan, seperti itu Bapak Ibu, karena kebetulan adalah saya guru biologi. Nah, kemudian di sekolah saya itu merupakan sekolah yang cukup luas dan juga memiliki hutan sekolah, dan materi saat itu adalah materi tumbuhan. Nah, tentu saya mengambil strategi lain, yaitu saya mengajak murid saya untuk ke hutan, ya, untuk melihat perbedaan tumbuhan dikotil, perbedaan tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, lumut seperti apa, dan alhamdulillah mereka asik dan tidak sadar bahwa mereka aktif bergerak, seperti itu. Jadi kita mengambil strategi-strategi yang lain. Itu kalau menurut saya, karena saya yang materi biologi, dan saya tidak tahu apakah bapaknya mapel apa, seperti itu. Nah, tapi kalau mapel lain kan juga bisa dikondisikan seperti apa, karena yang tahu keadaan murid kita itu adalah kita sendiri, gurunya sendiri yang tahu apa sih yang ingin dibutuhkan oleh murid kita, seperti itu. Yang penting adalah jangan memberikan hukuman. Itu adalah peringatan, poin terpenting adalah jangan menghukum. Jangan karena mentang-mentang anak tersebut tidak mau diatur, kemudian kita memberikan hukuman, sehingga anak itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Anak tersebut akan merasa dirinya gagal, merasa dirinya terpuruk, malu dan sebagainya. Ya, kita memahami kebutuhannya seperti apa itu. Mungkin seperti itu mungkin yang saya bisa berikan. Ataukah mungkin ada strategi yang lain, misalkan memberikan kuisis, ya, dari Kahoot atau dari kuisis itu, atau game-games, ya, yang menarik sehingga mereka fokus untuk mengerjakan sebuah soal dalam bentuk kuis. Nah, gitu. Biasanya kan kalau anak-anak milenial tuh atau anak zaman sekarang, kalau ada tantangan berupa kuis, itu langsung yang tadinya aktif bergerak, langsung diam, serius, seperti itu. Jadi kita ikuti alur kebutuhannya seperti apa, gitu Bu. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya berikan, sedikit sharing-sharing pengalaman. Oke, baik. Terima kasih Pak Diatman. Jadi tadi selain karena tadi gaya belajarnya kinestetik,
ya, jadi mereka kita fasilitasi untuk mengembangkan diri sesuai gaya belajar kinestetiknya. Selain itu juga bisa diberikan kuis atau games gitu ya Pak ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Fahrianur SPD. Saya mau bertanya, kata beliau, bagaimana cara menerapkan lingkungan positif di kelas rendah sekolah dasar? Berarti kelas rendah itu antara kelas 1 sampai kelas 3 SD, begitu ya? Baik, silakan Pak Adiatman untuk Pak Adit Baik, minta tolong sebelum menjawab, minta tolong Bu Alia dijadikan co-host. Tadi soalnya beliau sedang terlempar. Iya, tadi terlempar hostnya ke Pak Adiatman ini. Ibu Anita ya, Bu. Saya Pak. Alia. Oke, Boleh ya, Bu? Oke, terima kasih Pak Adiatman sudah. Ya, silakan dijawab Baik. Pak tadi bagaimana menerapkannya di kelas rendah. Baik, bagaimana sih menerapkan, sebenarnya sih hal-hal kecil dulu sih sebenarnya. Mungkin ini kan sebenarnya strategi ya Bapak Ibu, yang tadi itu ada 7 strategi. Nah, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD atau kelas rendah, nah itu kan masih basic ya, peralihan antara PAUD ya, apalagi kelas 10 ya, saking masih ada ingin bermain terus dan lain sebagainya. Jadi kita memahami saja sih apa kebutuhan murid tersebut, terus kemudian supaya selalu tercipta lingkungan positif. Nah, kita harus menjadi teladan itu seperti itu. Kemudian bagaimana kita membuat konsep yang sederhana, yaitu 5S seperti itu ya, kayak senyum, sapa, salam, kayak sopan dan santun. Itu dulu aja sih yang paling mendasar. Nah, kemudian ketika ada siswa kita yang melanggar, nah kita lagi menerapkan segitiga restitusi. Jangan langsung marah, jangan langsung menghukum dan sebagainya. Tapi kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan dulu emosinya, ataukah identitasnya, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Namun biasanya kalau di kelas rendah untuk menanyakan keyakinan itu kan masih agak ngambang bagi mereka, karena apa sih keyakinan itu. Jadi kita lihat aja sih bagaimana strategi kita mengarahkan anak-anak kita supaya berdisiplin positif seperti itu ya. Beda kalau yang sudah kelas 4 sampai kelas 5, 6, SMP, SMA, nah, diajak untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dia langsung paham seperti itu. Nah, tetapi tidak usah khawatir Bapak Ibu yang kelas 1, kelas 3 SD, tentunya kan pasti ada tip dan trik tertentu bagi gurunya, karena kan yang paham kan gurunya, bagaimana apa kebutuhan muridnya. Nah, terus bagaimana kita menyikapi murid kita apabila melanggar atau mungkin berkelahi sesama temannya. Nah, gitu. Nah, kita gunakan aja eh, restitusi itu ya. Intinya kan kalau itu restitusi itu adalah bagaimana mengembalikan anak supaya anak tidak merasa bersalah, tidak merasa down akan kesalahannya seperti itu. Nah, itu sih kalau menurut saya. Jadi dikondisikan aja sih Bu Alia, dikondisikan apa sih kebutuhan anak itu Bu. Nah, terima kasih Pak Diatman. Jadi Iya kita Bu. mengkondisikan Iya. apa kebutuhan anak seperti Iya. itu Pak ya. Contohnya kan Bu Alia, misalkan anak itu berkelahi nih karena anak kelas 10 ceritanya. Nah, mereka berkelahi, saling rampas-rampas bekal seperti itu. Nah, ada yang menggigit. Nah,
terus dia melapor sama ibu gurunya. Oh, si A menggigit saya, Bu. Nah, kenapa kamu disitulah dia mulai menanyakan dulu, tapi tidak langsung memarahi, bilang, kamu kenapa ini, tapi harus dulu menstabilkan emosinya. Nah, seperti itu. Nanti ibu gurunya akan menanyakan apa alasannya dan sebagainya. Dan meskipun tidak ada pembentukan keyakinan kelas sebelumnya, namun guru itu bisa langsung mengatakan bahwa perbuatan itu tidak baik ya nak, kayak gitu. Itu tidak menghargai sesama ya nak, kayak gitu. Jadi ada strategi tertentu yang bisa kita lakukan di situ. Intinya adalah mendisiplinkan anak itu ya tidak boleh dengan cara hukuman, jadi seperti itu, gitu Bu. Nah, karena kebutuhannya anak itu, kenapa dia mau merampas? Mungkin saja dia kebutuhan bertahan hidup. Mungkin karena dia tidak bawa bekal seperti itu, karena itu kan kebutuhan bertahan hidup seperti itu. Ataukah kebutuhan kekuasaan, ingin dianggap jago di kelasnya sehingga berbuat kacau kayak gitu. Jadi kita memahami kebutuhan anak dan menanganinya dengan menggunakan restitusi ya, tanpa harus lengkap gitu. Karena kita kondisikan aja. Karena yang kita tangani ini adalah kelas 1 tingkat rendah. Justru kita yang memberikan arahan bahwa ini adalah perbuatan tidak saling menghargai, akan menyakiti temannya kayak begitu. Mungkin begitu saja Bu yang bisa saya berikan. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Rizky ini. Apakah denda termasuk hukuman? Nah, namun denda tersebut merupakan kesepakatan awal bersama jika sudah melanggar beberapa kali. Oke, bagaimana tuh Pak? Jadi dendanya itu sudah disepakati di awal. Nah, apakah itu termasuk hukuman gitu? Nah, kalau menurut saya sih itu lebih ke arah konsekuensi ya, seperti itu. Misalkan kamu membuang sampah di sembarang tempat, nanti kamu didenda ya. Nah, konsekuensinya adalah kamu membayar 1.000 kayak gitu. Nah, ternyata itu sudah disepakati bersama dan semua kelas menyepakatinya gitu. Ya, ada kesepakatan bersama. Jadi menurut saya sih tidak jadi masalah karena itu adalah merupakan sebuah kesepakatan. Yang jadi masalah ini adalah jika terlalu tinggi, misalkan membuang sampah 10.000 dendanya, ya seperti itu. Ya itu. Namun ketika saya membuat keyakinan kelas, itu memang saya mengarahkan anak-anak tidak ada ke arah ke situ. Tidak ada istilah untuk denda-denda. Nah, sempat ketika saya membuat keyakinan kelas, ada 2 orang, 3 orang yang mengutarakan itu, bahwa yang tidak pakai dasi denda 1.000. Nah, situlah sebelum kesepakatan ini terjadi, maka saya melakukan tindak lanjut, yaitu seperti ini tidak usah kita lakukan ya, karena teman-teman kita itu penghasilan orang tuanya semuanya tidak sama ya. Ada yang mungkin 1.000 itu sangat berarti bagi mereka. Ada yang mungkin 1.000 itu tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga mungkin yang 1.000 itu tidak usah dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas kayak gitu. Jadi alhamdulillah mereka membuat kesepakatan kelas tanpa ada denda-denda seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan solusi. Jadi, sebelum Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ketika ada yang mengutarakan pendapat itu, segera tangani ya. Bagaimana caranya supaya ini, karena kebutuhan murid setiap kelas itu berbeda-beda. Ada yang mungkin 1.000 itu sangat berarti bagi dia gitu. Nah, bagaimana ketika dia melanggar, dia tidak pakai dasi atau dia membuang sampah sembarangan ya? Kita menggunakan teknik pendekatan restitusi ya. Kita menanyakan lagi keyakinan apa yang diyakini ketika dia membuang sampah di sembarang tempat tanpa harus mendenda seperti itu. Itu sih kalau menurut saya sih Bu Kiki. Oke, mungkin satu lagi Pak ya. Ini Atau ada mungkin dari ada tanggapan dari Ibu Oh Kiki. iya. Silakan Bu Kiki. Ada Baik. tanggapan? Ya, terima kasih banyak ya
Pak Diatman ya, karena memang itu masih sering terjadi, terutama di madrasah saya lah. Saya berkaca di madrasah saya, Pak. Banyak sekali memang kesepakatannya itu denda, walaupun berarti dendanya sedikit, tapi sebisa mungkin di kesepakatan itu diusahakan tidak mengarah ke situ ya, Pak ya, sebaiknya Ya, ya. betul, betul. Mungkin diarahkan ke mana, Pak? Mungkin membersihkan kelas begitu ya, Pak, ya, sebaiknya ya, untuk pembentukan karakter Ya, positif lainnya, begitu ya, Pak? betul sekali, Bu. Nah, Oh, iya. Baik. Nah, mungkin lanjutannya gini, Pak, bagaimana kalau kita tuh sudah membuat keyakinan kelas seperti itu, tetapi ada siswa yang rupanya tidak menjalankan sesuai kesepakatan itu. Harusnya misalnya dia tidak memakai dasi, nanti membersihkan WC, misalnya seperti itu. Nah, tetapi udah lama, berapa kali dikasih kesempatan, bahkan berminggu-minggu segala macam, tetapi dia tidak menjalankan apa yang harusnya dia jalankan sebagai konsekuensi dia tidak mengikuti peraturan atau keyakinan kelas bersama-sama. Nah, itu bagaimana Pak menghadapinya, Pak? nah, sebenarnya misalkan murid yang tidak menggunakan dasi kemudian disuruh untuk membersihkan WC, sebenarnya tidak relate ya, maksudnya tidak ada korelasi antara hukuman dan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, seharusnya kalau disiplin seharusnya kalau dia tidak pakai dasi ya kita dampingi, maksudnya kita suruh ingatkan, ayo pakai dasinya gitu, ayo pakai dasinya. Tidak perlu langsung kita menghukuminya dengan langsung membersihkan WC, karena menurut saya itu tidak ada korelasinya ya. Maksudnya kesalahannya itu hukumannya itu lebih berat dibandingkan dengan kesalahannya, dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Sama halnya kalau misalkan murid tidur dalam kelas, terus gurunya marah-marah, memberikan hukuman silakan lari 20 kali keliling. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Nah, terus bagaimana sih penanganannya kalau sudah ada murid yang melanggar seperti itu? Nah, itu tadi yang saya lakukan adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan karena kebetulan saya adalah wali kelas juga. Nah, kita sebagai wali kelas adalah selalu memantau dan berkoordinasi dengan guru BK-nya. Nah, kemudian kami panggil anaknya, kemudian kami berdiskusi, kemudian bagaimana mereka bisa langsung menyadari kesalahannya sendiri, memberikan solusinya sendiri, kayak gitu, dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu sih. Artinya di sini kita tidak boleh mengedepankan hukuman atau emosi, tapi kita dulu cari tahu dulu nih kenapa sih dia selalu tidak pakai dasi. Mungkin karena dasinya satu saja, terus dia punya saudara juga butuh dasi. Kita kan tidak tahu alasan mereka, sehingga kita panggil mereka misalnya seperti itu. Jadi kita harus memahami dulu kebutuhannya, ya, kebutuhannya seperti apa. Itu mungkin saja kebutuhan anak ini itu untuk diperhatikan, ya, untuk diperhatikan bahwa dasi saya hanya satu, misalkan ya seperti itu. Dasi saya kotor, dasi saya saya tidak punya uang untuk membeli gitu, ataukah hilang. Nah, seperti itu. Biasa kan kalau begitu ada guru piket, dasinya muridnya tidak pakai dasi, langsung ditarik, marah-marah, bla bla bla, tanpa harus menanyakan ulang apa sih, kenapa, dan sebagainya, kenapa tidak pakai dasi kayak gitu. Itu kan yang sering kita lihat sejauh ini, sebagian tanda kutip Bapak Ibu, sebagian, sehingga anak-anak tidak bisa berpikir kritis karena takut duluan tuh. Seperti itu sih Bu Kiki. Baik, terima kasih banyak ya, Pak. Sukses selalu, Pak Adiatman. Amin, Bu. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Diatman ya. Atau mungkin Ibu dari Anita kali Bu Alia, ada pengalamannya. Kenapa? Mungkin ada pengalaman dari Ibu Anita terkait Oke, dengan gimana Bu Anita? metode pendisiplin anak. Karena memang ini adalah Bu Alia adalah ruang untuk saling berbagi. Jadi ruang mengekspresi yang
Ya, Oke, jadi mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman, Pak ya. Silahkan untuk kita berdiskusi di sini. Ini Bu Anila sudah dijawab. Belum, Bu? Atau kita ke pertanyaan Bu Anila dulu ya, Pak ya. siap, Bu, Apa? siap. Denda termasuk bentuk hukuman, namun denda termasuk kesepakatan awal. Itu sudah, Ibu. Oke, ini sudah ya. Iya. Bukan hukuman ya, Hmm. kesepakatan. Iya. Terus Yang pertanyaan lanjut Bu Anila. Anila, karena waktunya kita hanya sampai 15.30, nggak apa-apa lewat sedikit. Bu Anila silakan dibacakan Mbak Alia. Oke. Saya mengajar di SMA, kata Bu Anila, guru mapel kimia. Bagaimana menciptakan budaya positif terhadap anak yang karakternya itu santai? Pakai tanda kutip di sini. Terhadap segala sesuatu, dibilang nakal juga enggak, dibilang baik juga tidak, dibilang patuh juga tidak. Namun banyak sekarang anak yang menyantaikan, menggampangkan segala bentuk arahan. Trik sudah dicoba mulai dari yang budaya positif sampai hukuman, namun karakter santai mereka tetap berlanjut. Bagaimana lagi agar mereka tidak terlalu santai terhadap apapun di sekolah? Mungkin kalau ada tugas, oh santai tidak mengerjakan gitu Bu Anila ya. Gitu. Atau terlambat datang ke sekolah ditegur juga dia santai gitu. Oke, Pak Adiatman silahkan. Baik, Bu. Izin bertanya, apakah ibunya sudah menerapkan atau sudah membuat keyakinan kelas dalam kelasnya? Oke, Bu Anila ada standby, mungkin bisa langsung dijawab. Oh, ibunya sudah. Masih Ibunya ada di room nggak, Bu Anila? kita lihat. Ada nggak Ibu? Anila. Oh tidak ada, sudah tidak ada. Sudah, Oke, boleh sudah. ditutup Mbak. Oh iya, kalau seumpama ibunya iya. belum menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas yang diyakini, oh ya itu perlu dulu dilakukan itu Bu, yaitu membuat kesepakatan kelas dan atau keyakinan kelas yang melibatkan murid-muridnya. Seperti itu. Jadi seperti halnya yang saya lakukan sebelum saya mengajar, itu memang di tahun ajaran baru itu saya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bagi mereka. Jadi terlihat nanti seperti apa tindak lanjutnya jika mereka melanggar seperti atau melanggar nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini seperti itu. Nah, kemudian tentunya kita sebagai posisi kita adalah posisi manajer gitu ya Bu Alia, manajer. Jadi tidak perlu membuang-buang energi kita untuk marah atau lain sebagainya, tapi kita posisikan sebagai posisi kontrol guru manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Kita panggil anaknya yang bermasalah, ya kita panggil, kemudian kita terapkan 3 sisi dari segitiga restitusi itu dan menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini seperti itu dan apa kebutuhannya. Insya Allah pasti akan sedikit-sedikit mulai berubah karena alhamdulillah yang saya terapkan seperti itu, yang tadinya malas pakai dasi, sebelum masuk dalam kelas terkadang murid saya itu melepaskan dasinya. Nah, setelah saya membuat keyakinan kelas di dalam kelas mereka, alhamdulillah saya lihat mereka dasinya sudah terpasang semua, duduk di tempatnya dengan baik karena ada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini seperti itu. Itu mungkin bisa saya sedikit sampaikan, Bu Alia. Baik, terima kasih Pak Diatman. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.35 juga, tadi Pak Diatman menyampaikan ada 7 strategi menciptakan lingkungan positif. Yang paling saya highlight di sini adalah tentang pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi ya Pak ya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu
ada beberapa. Yang pertama, persilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Nah, jadi peraturan itu dari siswanya, Bapak Ibu juga terlibat untuk mencurahkan pendapatnya, apa saja peraturan yang harus ada seperti itu. Lalu mencatat masukan-masukan dari warga sekolah, lalu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, lalu meninjau kembali pendapat yang telah disampaikan tadi. Nah, lalu itu tadi adalah catatan saya hilang. Oke, nah setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga sekolah atau warga kelasnya itu menandatangani. Jadi bukan hanya dibuat ya Bapak Ibu, jadi ditandatangani sebagai bentuk bahwa oh ini sudah disepakati bersama seperti itu. Dan terakhir keyakinan kelasnya setelah dibuat itu bisa diletakkan di dinding yang mudah dilihat oleh semua warga kelas atau warga sekolahnya seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kami persilakan untuk bergabung di grup. Nanti kita akan ada pendampingan karena ini akan dapat sertifikat 32 JP ya Bu Anita ya. Jadi ada beberapa Ya, penugasan yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Kayak tugasnya diberitahu di sini juga Bu? iya, Belum ke grup atau gimana? video keyakinan kelas. Ya. Oke, membuat video tentang pembentukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk bergabung di grup yang sudah saya kirim di chat. Tadi ada juga di share Bu Anita di kolom chat. Oke, kalau sudah bisa kita tutup Bu Anita? Presensinya belum. Oke, sudah. Bapak Ibu silakan mengisi presensi dahulu ya, jangan keluar Oh dulu. iya, presensinya belum. Mbak Arif. Presensinya belum Bapak Ibu. Sampai lupa dengan presensi. Bapak Ibu mengisi presensi dahulu ya. Silakan mengisi Iya. presensinya Bapak Ibu. Silakan diisi dulu presensinya Bapak Ibu sebelum keluar dari Zoom meeting. Presensinya ada di kolom chat. Semua ya narasumber, baik moderator juga silahkan isi. Oke, ayo diisi Bapak Ibu. Pak Adit ini nonstop sudah. Ya Pak Adit. Iya, Bu. Iyalah nonstop Pak Adit hari ini. Luar biasa memang. Oke, Ya, sama jangan kita lupa Pak isi Adit. presensinya dan jangan lupa masuk ke grup WhatsApp-nya ya Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu, buka kameranya dok.
Yang bergabung di grup WhatsApp baru sekitar 13 orang. Bapak Ibu, jangan lupa untuk gabung di grup WhatsApp-nya untuk mendapatkan pendampingan agar mendapatkan sertifikat 32 JP. Dan jangan lupa diisi daftar hadirnya Bapak Ibu. Linknya ada di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan dibuka kolom chatnya. Silakan, semua linknya sudah dirangkum jadi satu chat gitu. Ada di kolom chat. Halo, Mbak Rizky, gimana nih? Mbak Rizky lagi di mana? Halo, Bu Anila. Terjawab tadi Bu Anila pertanyaannya. Bu Anila dijawab malah pergi. Maaf Bu, tadi di sini lagi mati lampu, jadi keluar sendiri dia. Jadi nggak tahu Oke. juga tadi apa jawabannya gitu. Ada rekamannya nanti di. Oh iya, Bu. Mbak Bu Anila anu dulu, absen dulu. Udah Bu, absen sudah. Oh ini Ya, Bu Yerisa malah ya, nanya. silakan Bapak Ada Ibu. absen Kak. Ini Bu absennya saya kirim lagi nih. Nah itu sudah direkap tuh. Ya, ada di kolom chat ya Bapak Yo, Ibu di ya. kolom chat. Oke Bu Anila, kalau sudah isi absen boleh keluar, silahkan sampai ketemu lagi ya di edisi berikutnya. Nah, terima Semangat. kasih ya Bu. Iya, Jangan semangat. lupa masuk grup WA. Oh iya, jangan lupa masuk WA grup 32 JP ya. Iya Bu, siap. Ya, halo Mbak Rizky, di mana ini? Bu Rizky nih, jalan aja. Bu, gimana? Lagi di mana posisi? Di rumah. Oh, di rumah. Halo Bu Emang Nurul. Bu Nurul Ibu sudah isi kemana-mana presensi? terus. Ayo foto, Mbak. Mbak Rizky, ayo foto sama Mbak Alia. Ayo, Bu Nurul juga nih, ada juga. Ada Bu Nurul. Pak Luter, Bu Jumiatin. Nah, oke, ayo foto kita, 1, foto kita. 2, Bentar, belum. 3. Oh, belum. Bentar. Oke, ayo foto-foto. 1, 2, 3, cheese. Bentar. 1, 2, 3, cheese. Tanganmu, Mbak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung hari ini. Semoga dapat bergabung lagi di edisi selanjutnya ya. Amin. Oke. Kok kita yang jawab ya? Oke. Nah, kita punya frame 4.
Bu, tolong materinya kirim ke grup ya. Oke, mungkin nanti Pak Adiatman bisa kirim materinya ya. Oke, sudah sekitar 18 peserta yang bergabung di grup. Jangan lupa isi presensi ya Bapak Ibu ya. Dan bergabung di grup. Oke, sudah banyak yang keluar.